Bab 278. Lama nggak jumpa. Tangani sendiri. Mendengar ucapan wanita misterius itu, Sander Ye diam. Kekuatan pemegang pedang ini belum bisa dia tangani saat ini, dia tahu kekuatan sendiri. Langit mendadak retak, seorang wanita perlahan keluar. Mata wanita itu sangat dingin. Biarpun jaraknya puluhan ribu kaki, Sander Ye bisa merasakan hawa sedingin es. Sander Ye diam. Ini seharusnya bukan orang yang bisa dibodohi, dan mungkin gak mudah untuk diajak bicara masuk akal. Di samping Sander Ye, Bella melirik pemegang pedang dan mengernyit. Sander Ye melihat Bella, "Apa kamu kenal dia?" Bella menunduk, tapi memegang tangan Sander Ye erat-erat. Menyaksikan kejadian itu, Sander Ye tersenyum getir. Bella memang kenal pemegang pedang ini. Tapi timbul pertanyaan, kenapa dia bisa kenal pemegang pedang ini? Sander Ye menggeleng, gak mau terlalu banyak berpikir. Bagaimana kalau Bella benaran dewa nyata? Dia gak berani berpikir terlalu banyak. Sesudah muncul, pemegang pedang menuju Sander Ye, tapi kekuatan misterius muncul. Sander Ye tercengang. Pemegang pedang memicingkan mata. Tekad yang kuat mendadak memenuhi dunia. Dengan munculnya tekad ini, seluruh dunia jadi ilusi. Ekspresi Sander Ye juga khusyuk. Tekad ini mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada tekad pantang menyerah. Dia tahu ini pasti tekad Kaisar King yang legendaris. Kaisar King, keberadaan mengerikan yang pernah memimpin jutaan orang melawan alam semesta nyata. Di langit, pemegang pedang berhenti. Dia melihat tekad Kaisar King yang memenuhi langit dan bumi dengan tenang. Tak lama kemudian, tekad dalam jumlah nggak terbatas berkumpul di langit dan bumi. Akhirnya seorang pria muncul di hadapan pemegang pedang. Pria itu berjubah biru, dengan tangan di punggung. Dia tinggi dan tersenyum tipis. Kaisar King. Dengan kemunculan Kaisar King, Sander Ye menemukan aura misterius dalam jumlah nggak terbatas muncul di sekelilingnya. Sander Ye melihat sekeliling, semakin banyak aura di kegelapan. Dia tahu aura ini seharusnya jutaan klan yang selamat waktu itu. Sangat kuat. Jutaan klan biarpun dibantai, beberapa orang selamat, dan sekarang jumlahnya sudah bertambah. Di langit, Kaisar King menatap pemegang pedang sembari tersenyum. Sudah lama master setingkatmu nggak melangkah ke tanah alam semesta tanpa batas. Pemegang pedang menatap langsung Kaisar King, "Aku datang hanya demi satu orang." Kaisar King melirik Sander Ye, dia tertegun dan terkejut. Sander Ye memberi salam, junior Sander Ye memberi salam pada senior. Kaisar King menatap Sander Ye sembari tersenyum, memang ada banyak orang-orang berbakat di dunia. Sander Ye berujar, "Senior, aku sudah membuat masalah untukmu." Kaisar King tersenyum, "Teman kecil, kamu ternyata bisa membuat gadis pemegang pedang ini memburumu. Kayaknya asal-usulmu nggak sederhana." Sander Ye melirik pemegang pedang sembari diam. Dia juga sedih. Ketika kakeknya ada, kalian nggak mau keluar. Begitu kakeknya pergi, kalian keluar untuk memukuliku. Terlalu sulit. Kaisar King menatap Sander Ye sembari tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sander Ye berpikir lalu berujar, "Aku pergi sekarang. Lebih baik sadar diri. Gak baik datang kemari dan berulah bagi orang lain." Sander Ye hendak pergi tapi Kaisar King tersenyum, "Tunggu sebentar." Sander Ye menatap Kaisar King yang tersenyum, "Kamu salah paham. Baru saja juniorku bilang kamu dari alam semesta Guanxuan. Alam semesta Guanxuan terus berperang melawan alam semesta nyata. Untuk alasan ini, hari ini, aku akan melindungi teman kecil." Sander Ye terkejut, dia tak menduga Kaisar King bersedia membantunya. Tapi pemegang pedang maju selangkah dan menebas. Serang langsung. Gak omong kosong. Kaisar King. Dia nggak pernah takut. Melihat pedang datang, Kaisar King tertawa keras, lalu mengacungkan jari, seberkas sinar biru menghalangi pedang itu.
Tapi pemegang pedang maju selangkah, momentum pedang melonjak. Bang! Pemegang pedang dan Kaisar King memasuki ruang waktu gelap tanpa batas. Dalam ruang waktu tanpa batas, pemegang pedang menghilang. Kaisar King tertawa keras, lalu bergetar dan jadi sinar biru. Bang! Seluruh ruang waktu tanpa batas bergejolak, kekuatan mengerikan terus menyebar. Thunder Ye melihat ruang waktu dengan khusyuk. Biarpun keduanya jauh, dia bisa merasakan tekanan besar yang bagai jutaan gunung menekannya. Ini hanya tekanan dari keduanya dengan melintasi ruang waktu yang berjumlah nggak terbatas. Kuat. Thunder Ye melihat ruang waktu dengan mengepalkan tangan dia, darahnya mendidih. Sepanjang jalan, dia menemukan kian dia berkembang, dia merasa kian lemah. Begitu wawasan meningkat, maka akan menemukan kekurangan sendiri. Bella berujar, dia nggak bisa mengalahkan dia. Thunder Ye menatap Bella, Bella berujar lagi, pria nggak bisa mengalahkan wanita. Thunder Ye bertanya, kenapa? Bella menatap Kaisar King, kalau ada tubuh asli, dia bisa mengalahkannya, tapi sekarang, dia hanyalah sinar tekad. Sinar tekad nggak bisa menghentikan wanita itu. Pedangnya sudah semi Tao Agung. Ada lagi yang mau ditanyakan Thunder Ye, tapi Bella berujar, kabur. Kabur. Thunder Ye melihat tangan Bella, Bella memegang tangan dia lebih keras dari tadi. Thunder Ye bertanya dalam hati, senior. Wanita misterius itu berujar, aku tak menduga kekuatan pemegang pedang meningkat sepesat ini, maafkan aku. Thunder Ye berujar, senior, tolong bawa aku kembali ke Guanxuan. Dia hanya bisa kembali ke alam semesta Guanxuan. Biarkan senior An beserta yang lain melawan wanita ini. Dia benaran gak mampu melawan. Wanita misterius itu berujar, mungkin sudah terlambat. Gak masalah. Selama ada Bella, kamu gak akan mati. Paling-paling kamu akan dipukul. Thunder Ye. Ruang waktu tanpa batas membludak, sinar pedang dalam jumlah nggak terbatas beterbangan, setiap sinar pedang menghancurkan potongan ruang waktu Thunder Ye beserta yang lain berada langsung jadi ilusi. Segera, sinar pedang dalam jumlah nggak terbatas menyebar, tekad Kaisar King jadi ilusi. Pemegang pedang mendatangi dia sembari memegang pedang dengan tatapan dingin. Menyaksikan kejadian itu, wajah Thunder Ye menjadi muram. Kaisar King gagal menghentikan pemegang pedang. Pemegang pedang melirik Kaisar King, lalu mengambil satu langkah, dia langsung kembali ke ruang waktu lapangan. Tekad Kaisar King yang belum sepenuhnya hilang mendadak muncul. Pemegang pedang menatap tekad Kaisar King yang akan menghilang dengan dingin, mati saja dengan tuntas, apa gunanya tinggalkan seberkas tekad kamu? Apa kamu berlagak dan ingin mencari rasa keberadaan? Kaisar King tersenyum, lalu menoleh pada Thunder Ye, teman kecil, maafkan aku. Thunder Ye menggeleng, senior, akulah yang membuat masalah untukmu. Kaisar King tersenyum, teman kecil, apa kamu bersedia menerima warisanku? Thunder Ye tercengang. Kaisar King tersenyum dan bertanya lagi, bersedia? Thunder Ye menatap Kaisar King, bersedia. Kaisar King tertawa, lalu mendadak menunjuk Thunder Ye. Sinar biru menghilang di tengah alis Thunder Ye. Bang! Dalam sekejap, aura Thunder Ye melonjak. Di tengah alis Thunder Ye, bayangan pohon muncul. Pohon keramat alam. Menyaksikan kejadian itu, ekspresi master dari jutaan klan jadi berkecamuk. Pohon keramat alam ini adalah benda sakti nomor 1 di alam semesta tanpa batas. Itu juga adalah pohon keramat yang pernah dipuja oleh jutaan klan. Tapi sekarang, Kaisar King mewariskannya pada orang luar. Mereka merasa nggak nyaman, lagi pula, Thunder Ye bukan orang alam semesta tanpa batas. Bang! Aura Thunder Ye melonjak, ranahnya langsung terangkat ke ranah tertinggi. Tapi, auranya masih meningkat pesat. Thunder Ye terkejut, ranah dia sudah ditingkatkan dari ranah pencipta ke ranah tertinggi.
Sander Ye segera berujar, "Senior, bantu aku tekan." Ranah dia meningkat terlalu cepat. Sesudah mendengar ucapan Sander Ye, seberkas sinar menyelimuti Sander Ye, aura Sander Ye ditekan secara paksa. Merasakan kejadian ini, Sander Ye mengembus napas lega. Pemegang pedang gak beraksi terhadap Sander Ye, dia terus mengawasi Bella. Bella juga lagi menatap dia. Kedua wanita itu hanya memandang. Aura Sander Ye berangsur-angsur stabil, di tengah alis dia, sebuah segel pohon mengeras. Di saat yang sama, Sander Ye merasakan ada pohon di lautan kesadaran. Pohonnya berwarna biru dan memancarkan energi misterius. Energi ini menyehatkan tubuh dia dan dia merasa nyaman. Sander Ye menatap Kaisar King dengan bingung, "Senior, apa ini?" Kaisar King tersenyum, "Pohon keramat alam, pohon ini lahir bersama dengan alam semesta tanpa batas. Dia adalah leluhur alam semesta tanpa batas. Dia sudah melindungi jutaan klan dalam waktu yang berjumlah nggak terbatas, lalu dia mengikutiku. Sekarang, aku akan cari majikan baru untuk dia, kuharap kamu bersikap baik padanya." Sander Ye mengangguk, "Tentu saja." Kaisar King mendongak ke kejauhan dengan tatapan rumit, "Gak banyak dari jutaan klan yang tersisa hari ini, mereka juga bukanlah kelompok orang yang sama waktu itu. Jadi, aku gak bisa memaksa mereka untuk mengikutimu, tapi kalau memungkinkan, aku memintamu untuk menjaga mereka sedikit saja." Sander Ye mengangguk, "Oke." Kaisar King tersenyum, lalu memberi salam, "Teman kecil, sampai jumpa lagi." Dia menghilang sepenuhnya. Tekad Kaisar King menghilang. Gak ada lagi Kaisar King. Sander Ye diam. Satu master tak tertandingi lagi menghilang dari dunia. Bahkan master seperti Kaisar King juga akan mati. Seberapa kuat dia baru bisa menjadi tak terkalahkan. Sander Ye perlahan mengepalkan tangan dia merasakan kesulitan untuk jalan yang akan dia tempuh. Sander Ye kayaknya merasakan sesuatu, dia melirik Bella. Ketika dia melihat Bella melirik pemegang pedang, dia jadi gugup. Bella kenal pemegang pedang ini. Bella bukan dewa nyata, kan? Ini bukan lelucon. Ketika Sander Ye hendak berbicara, Bella tersenyum, "Selin, lama nggak jumpa." Pemegang pedang menatap Bella, "Lama nggak jumpa." Sander Ye diam. Bersambung.